Assalamualaikum, Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia, amin. Dan ini ceritanya, saya baru pulang kerja, terus mampir ke kios sayur. Jadi karena ini suasananya malam dan emang malam, gimana sih ngomong dari awal udah belibet. Jadi karena malam-malam ceritanya nih, jadi sisa sayurannya yang dari pagi aja, stok yang di kios sayurnya nggak terlalu banyak gitu, maksudnya nggak terlalu banyak pilihan gitu. Ya udah kita pilih-pilih aja yang sehat-sehat, yang bagus-bagus sayurannya. Yuk cus kita pulang. Dan ini dia haul belanjaan mingguan saya. Jadi ini saya beli cabai merah besar itu 10.000 dan cabai hijau besarnya itu 5.000. Karena stok cabai rawit itu udah aman ya, jadi tinggal beli yang cabai merah besar aja. Terus saya ini beli ke tempe, mau ngomong ke tempe saya beli tempe, terus ini beli cumi asin. Kalau nggak salah ini harganya 12.000. Jadi saya hanya ingat beberapa aja ya. Kalau kayak tempe ini saya nggak ingat harganya, terus wortel ini juga saya nggak ingat harganya. Pokoknya total belanjaannya ini untuk semua yang saya beli itu 63.000. Nah ini bayamnya karena emang ini belinya malam terus baru dibongkar pagi, jadi dia kondisinya agak layu gitu ya, tapi alhamdulillah sih masih bagus. Dan ini satu paket sayur asem, ini kalau nggak salah harganya 5.000 rupiah gitu untuk satu paketnya. Terus apalagi yang saya beli, jadi ini ada brokoli, udah lama banget saya nggak beli brokoli, terus ngelihat brokolinya tadi malam tuh bagus, hijau, segar gitu. Ya udah saya beli. Nah pas paginya udah agak kekuningan tapi nggak apa-apa. Terus ini saya beli tomat 3 buah, karena biasanya sih pakai tomat untuk nyambel gitu ya. Terus ini pakai nah ini nih saya salah beli ketimun, padahal udah hati-hati ngelihatnya, udah bener-bener dengan seksama, ternyata ada aja yang jelek karena ya udah gitu, saya penglihatannya udah siwer kali ya pulang kerja. Terus ini saya beli tempe, karena biasanya kan saya belinya tahu karena lebih awet ya, kalau tempe nggak terlalu awet. Tapi saya ngeliat di Instagram dan mohon maaf lupa nama akun Instagramnya, katanya bisa kalau ditaruhin garam di pinggir-pinggirnya kayak gini, insya Allah bisa tahan atau awet selama 1 minggu ke depan gitu. Dan ini alhamdulillah udah saya rapiin ya, karena memang untuk kebutuhan 2 orang dewasa aja, jadi nggak terlalu banyak nih yang saya beli, alhamdulillah. Dan ini dia kondisi kulkasnya yang udah diisi dengan belanjaan mingguan, alhamdulillah. Dan lanjut yuk dengan kegiatan selanjutnya. Jadi yang pernah saya bilang kalau saya pengen bikin ketan serundeng dari kelapa kering. Nah ini saya pakai kelapa keringnya itu 200 gram. Sebenarnya kalau di resep, jadi itu tuh kalau ngeliat buku, itu buku resep contekan saya ya. Jadi kalau di resep itu dibutuhkannya 300 gram kelapa ya. Tapi karena ini saya pakai kelapa kering, jadi ini saya ngelembapinnya pakai minyak, pakai air. Jadi ya pasti kegenep lah itu 300 gram gitu. Jangan sampai kebanyakan, karena kan kalau yang kering kan lebih ringan gitu dibanding sama kelapa parut yang fresh. Nah ini saya kukus dulu setelah saya lembapin pakai air kayak gini. Jadi saya udah beberapa kali pakai kelapa kering untuk makanan olahan yang membutuhkan taburan kelapa, kayak kelapa serundeng, ketan serundeng. Terus saya pernah bikin klepon juga, taburannya pakai kelapa kering kayak gitu. Nah ini lanjut saya mau bikin bumbunya. Untuk bumbu serundeng pakainya cabai merah keriting, terus ini pakai bawang merah dan bawang putih gitu. Untuk takarannya nanti saya taruh, pokoknya untuk resepnya semuanya saya taruh insya Allah di description box ya teman-teman. Dan mohon maaf ini saya ngomongnya dari awal sampai sekarang masih belepotan. Nah ini terus saya tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, terus 1 sendok teh kunyit bubuk.
Jadi bumbunya ini mau saya haluskan, jadi saya mau pakai blender aja. Kalau teman-teman mau diulek juga monggo. Dan mohon maaf kalau teman-teman ngelihat itu kok peralatan masaknya nggak ditaruh di tempatnya, masih di tempat penirisan karena emang baru selesai dicuci ya teman-teman. Jadi masih agak basah, jadi masih ditaruh di peniris aja. Dan ini untuk kelapanya saya aduk-aduk kayak gini ya. Kalau udah oke, teksturnya udah pas dan kelihatannya udah matang, tinggal angkat aja. Saya lupa durasinya berapa menit ketika saya mengukus kelapa ini, tapi pasti teman-teman bisa ngeliat kok perbedaannya kalau udah oke apa belum gitu. Dan ini udah kelihatan kayak kelapa parut beneran ya. Jadi emang enak tuh kalau punya atau nyimpen kelapa kering kayak gini, jadi sewaktu-waktu kita mau pakai tinggal keluarin aja gitu, nggak nggak takut kalau nyimpen kelapa parut biasa di kulkas gitu, takutnya cepet rusak gitu kalau saya. Dan lanjut untuk serundengnya ini mau saya tumis bumbunya. Alhamdulillah stok minyak masih ada, cuman ini saya ngoretin aja biar yang di botol itu bener-bener nggak ada sisa dari minyak yang lama gitu. Jadi saya kalau belum habis bis belum saya refill gitu, saya nggak mau numpuk niban-niban yang lama dengan yang baru kayak gitu. Dan ini lanjut saya mau tumis untuk bumbunya. Dan untuk numis bumbunya itu minyaknya nggak usah terlalu banyak biar nggak terlalu berminyak banget gitu. Nah seperti biasa nih, jangan sampai ada yang tertinggal, dikoretin sayang. Ya pokoknya jangan sampai ada yang kesisa gitu, terbuang sia-sia karena segalanya lagi mahal. Walaupun gak mahal juga jangan membiarkan makanan jadi mubazir gitu ya. Pokoknya sebisa mungkin kita koretin sampai bersih. Terlihat ya betapa gigihnya saya supaya si tempat ini benar-benar bersih, nggak ada bumbu yang tersisa. Dan lanjut yuk kita tumis-tumis. Untuk menumis ini saya benar-benar pakai pakai api yang benar-benar kecil banget karena biar dia matang sempurna gitu, nggak cepet gosong. Dan ini saya tambahkan gula 1 sendok makan, terus sama garam 1 sendok teh. Pokoknya dikira-kira aja sih. Dan udah lanjut ini ditumis-tumis karena emang harus benar-benar mateng banget bumbunya biar nggak langu gitu. Dan ini saya tambahkan gula merah 1 sendok makan yang udah diiris-iris gitu, disisir halus gitu biar cepet ini meluber gitu. Kok meluber? Biar cepet lumer gitu dengan bumbunya. Dan lanjut ini udah oke, bumbunya udah mateng dan insya Allah nggak langu gitu ya, karena kalau bumbunya kurang mateng suka ada rasa yang aneh gitu. Nah kita masukin deh si kelapanya. Jadi ketan serundeng ini salah satu cemilan yang benar-benar saya favorit dari zaman waktu kecil gitu ya. Kalau zaman kecil masih tinggal di rumah orang tua itu ada penjual kue yang keliling pagi-pagi tuh biasanya bawa ketan serundeng kayak gini tuh aromanya udah bikin saya kepengen ngiler gitu ya. Makanya waktu itu udah pernah bikin, terus baru bikin lagi ini jadi kali kedua saya bikin ketan serundeng kayak gini. Dan alhamdulillah ternyata suami juga suka, makanya saya bikin lagi. Dan ini saya tambahkan gula pasir. Ini jadi bisa buat ide jualan teman-teman yang pengen jualan menu sarapan. Ketan serundeng ini juga bisa jadi salah satu pilihan untuk dijual gitu ya buat teman-teman. Terus ini lanjut ke ketannya. Ini ketannya tadi udah saya kukus selama 20 menit. Ya udah deh, ini tinggal diangkat, terus dikasih garam sama santan. Ya Allah. Menyebutnya santan aja pikirannya kemana-mana. Mohon maaf ya teman-teman kalau sekarang saya voice overnya kayak lagi kurang fokus gitu ya, karena ya gitu deh. Mau bilang capek, teman-teman juga pasti dalam kondisi capek juga ya, wajar ya teman-teman, kita semua banyak kegiatannya terus jadi nggak fokus gitu, kayak masih lelah, letih, lesu. Dan lanjut yuk ini ke fokus ke video lagi.
Jadi ini untuk ketannya yang udah dikukus tadi ditaruhin, dikasih garam, terus dikasih santan juga. Nah ini tinggal diaduk-aduk. Waktu itu saya pernah masak ketan kayak gini. Saya pikir pakai rice cooker tuh lebih simple gitu ya. Langsung saya masukin santannya, saya tambahin air. Pokoknya nggak pakai nggak pakai diaron, nggak pakai dikukus kayak gini gitu. Saya pikir bakalan simple, ternyata nggak jadi. Ketannya tuh masih kemelitis gitu loh, masih kayak kurang mateng gitu. Saya tambahin air pun tetap juga nggak enak gitu. Akhirnya ya udah, itu udah kapok. Jadi sekarang saya kalau mau bikin ketan ya udah pakai cara tradisional kayak gini, diaronin, dikukus dulu kayak gini gitu. Jadi rasanya lebih pulen. Selain buat ide jualan nih, teman-teman juga bisa buat suguhan ya, kayak lagi ada arisan atau acara pengajian gitu. Seandainya teman-teman mau bikin cemilannya, ketan serundeng ini juga bisa jadi salah satu pilihan menu ngejamu teman-teman atau saudara-saudaranya gitu. Dan ini untuk serundengnya udah oke, rasanya udah pas. Terus ini saya tambahin lagi gula pasir. Jadi biasanya tuh suka kayak ada yang kemelitis gitu kalau bahasa Jawa, kayak ada yang kegigit gitu manisnya gitu. Jadi ini saya taburin lagi sebelum saya matiin apinya. Jadi pokoknya untuk penambahan garam, gula itu sesuai selera teman-teman aja ya. Pokoknya dirasa-rasa kayaknya ini kurang manis atau ini kurang asin gitu. Jadi udah tinggal teman-teman tambahin, mau ditambahin penyedap rasa lagi juga boleh, selama lidah teman-teman tuh ngerasanya pas, nikmat gitu. Karena kan yang makan kita sendiri ya. Kadang ada yang komen itu aduh gulanya kebanyakan, atau itu kaldu ayamnya kebanyakan. Pokoknya itu kembali lagi ke selera kita masing-masing. Dan ini setelah udah dikukus lagi selama 30 menit, oke siap, udah saya rasa ini teksturnya juga udah pas, udah mateng, tinggal dimatiin deh. Terus rundengnya juga udah mateng. Ini tinggal kita tunggu sampai dingin semuanya, baru deh nanti kita bentuk sesuai selera kita. Dan ini untuk ketannya udah dingin, jadi udah enak dipegang, nggak kepanasan. Ini saya bentuknya bulat-bulat aja. Terus ini abis itu lanjut taburi sama si serundengnya. Warna kuning ya si serundengnya, karena ada kunyit yang tadi saya pakai. Untuk rasanya sih udah pas, udah ada pedas manis gitu. Kalau teman-teman suka lebih pedas lagi bisa ditambahin cabai rawit. Cuman karena ini kan cemilan ya, jadi kayaknya kalau terlalu pedas kayak nggak seru gitu. Makanya saya cuman pakai cabai merah besar aja. Dan alhamdulillah untuk ketan dengan takaran 500 gram ini kayaknya jadinya banyak banget ya. Tapi ini saya baru bikin sebagian aja, karena nanti sisanya baru akan saya bentuk itu kalau udah mau dimakan gitu. Dan ini si serundengnya kalau kita bikin sendiri tuh kayak mau banyak pun bebas, mau sedikit pun bebas gitu ya. Kalau beli kan kayak udah sesuai dengan takaran si penjualnya. Alhamdulillah ini udah jadi semuanya, tinggal kita cobain. Dan Masya Allah, waktu saya cobain ketan serundeng ini tuh rasanya Masya Allah, Alhamdulillah sesuai dengan selera saya. Terus kalau teman-teman masih mau ditaburin sama gula pasir pun monggo, bebas, pokoknya sesuai selera masing-masing. Dan Alhamdulillah ini dia ketan serundeng versi Yulia. Dan teman-teman boleh dicoba ya, insya Allah ini bisa jadi cemilan favorit anak-anak ya teman-teman juga, atau suami atau keluarga tersayang. Dan oke deh, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan atau yang salah di video ini, saya mohon maaf. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video-video saya. Terima kasih banyak atas dukungannya, dan insya Allah
Kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.